Saya udah 30 tahun Pak di dunia kayak begini. Jadi memang masalah hak cipta itu emang dekat sekali gitu dengan ada satu kayak emotional attachment gitu ya. Apalagi nih saya bulan ini royalti sekian datangnya dari negara mana. Oke. Jadi tuh saya dapat itu setiap bulan ya. Setiap bulan sekali. Setiap bulan. Iya. Selamat datang di podcast Oke KI, obrolan kreatif dan edukatif kekayaan intelektual. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, Mbak Agnes Monica, Halo. penyanyi dan entertainer go internasional yang menginspirasi banyak orang, termasuk saya juga, Mbak Agnes. Thank you. Selamat datang Mbak Agnes, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih juga buat Pak Agung juga udah di-invite ke sini. Senang sekali bisa hadir di sini. Apa nih? Ngapain di sini? Iya, boleh. Pak, Siap. berbagi ilmu ya Pak ya. Ya, Mbak Agnes. Baik, Mbak Agnes. Bersama kita juga telah hadir Bapak Damar Soko, Direktur Cipta dan Desain Industri. Terima kasih Pak Dir sudah hadir. Baik. Topik hari ini kita akan membahas tentang berkarya tanpa batas, perlindungan hak cipta dan royalti dalam industri musik. Baik, Mbak Agnes ini telah meniti karir nih, Mbak Agnes yang luar biasa hingga sukses di panggung internasional dan banyak anak muda yang terinspirasi pastinya ingin mengikuti jejak Mbak Agnes nih. Boleh sharing Mbak kiat-kiatnya sukses? Kalau saya tuh sebenarnya cukup simple, Mas. Saya itu sukses itu bukan karena yang paling keren atau yang paling bagus, tapi saya tuh murid yang paling rajin. Oke. Saya kayaknya murid yang paling rajin. Jadi talenta, of course saya percaya bahwa talenta itu 50% ya. Tapi yang 50%-nya lagi nih, saya belajar tiada henti, Pak. Oke. Sampai sekarang saya masih latihan vokal, masih nyari ilmu, masih baca buku, masih mendengarkan opini orang, ya kan, masih diskusi gitu. Jadi buat saya tuh makanya istilahnya saya selalu bilang sama fans saya juga gitu, kalau mau sukses itu yang paling penting cuma satu, nggak boleh sok tahu, nggak boleh sok pinter, Selalu explore. selalu harus explore, selalu harus humble enough ya Pak untuk jadi student gitu. Karena saya percaya kalau kita mau jadi leader, kita harus tahu dulu caranya jadi follower seperti apa. Nggak selamanya loh kita jadi follower itu jelek ya, nggak selamanya gitu. Maksudnya kita harus bisa misalnya mengikuti yang lebih sukses gitu kan. Kita mencontoh yang lebih sukses itu kan kita sebenarnya sedang follow gitu kan. Kita ngelihat ini kebiasaan bagus yang negara ini punya. Ini kebiasaan bagus yang negara ini punya, itu kita belajarin gitu. Sampai sekarang sih saya puji Tuhannya tidak pernah berhenti dan nggak pernah ngerasa paling tahu. Ya, tapi saya juga sempat dengar juga kemarin di podcast tetangga itu. Ya. Dia bilang kalau Mbak Agnes ini cukup strict didikannya untuk mengembangkan karirnya. Ya. Bahkan ketika lagi syuting, ibunya datang. Ini menarik banget, Pak. Iya, Pak. Membangun diri untuk kedisiplinan berarti. Iya, memang mungkin ini orang pikir tuh saya kayak, ini keren ya entertainer. Pak, saya tuh nerd, Pak. Nerd sejati. Saya tuh nggak terlalu suka kemana-mana. Saya tuh di rumah, baca buku. Terus ini sedikit yang mungkin fans saya sebenarnya juga udah tahu. Tapi keanehan soal saya tuh ya Pak, saya tuh dulu pada saat lagi saya bukan kayak nerd girl yang film-film pakai kacamata. beda ya? dalam hatinya gitu Pak, dalam hatinya gitu saya. Saya itu dulu percaya sekali bahwa saya tuh harus balance antara penggunaan otak side kiri dan side kanan. Jadi kalau misalnya saya lagi sering ngarang lagu, pokoknya atau misalnya show segala sesuatu yang berhubungannya kreativitas, saya balancinnya dengan beli buku matematika. Dan itu saya kerjain Pak. Saya kerjain itu di tengah-tengah tour. Wah. And somehow ya maksudnya itu kan cuma teori saya ya. Cuman somehow ya saya ngerasa kayak saya ngerasa kayak it's calming gitu kan, it's soothing. Dan memang dari kecil karena dua orang tua saya itu mantan atlet nasional ya, yang juga berprestasi. Jadi dari kecil itu mereka bilang bahwa
kesuksesan itu yang penting itu sebenarnya bukan hanya pada saat kita megang piala, tapi bagaimana kita bisa sampai prosesnya menuju megang piala itu. Itu yang paling penting. Sementara kan kalau misalnya kita cuma mikirin pada saat lagi kita juaranya atau pegang pialanya, orang jadi gampang depresi kan. Kalau nggak juara, depres gitu. Kalau nggak juara, aduh kayaknya. Tapi kalau saya justru lebih menghargai prosesnya gitu lah. Istilahnya equally as the output. Makanya ya itu. Itu. Jadi nggak gampang nyerah, nggak gampang kayak depres. Saya benar-benar kalau belajar nyanyi itu harus pergi, harus istilahnya sama ayah sama ibu saya harus disetirin ke vocal coachnya gitu. Kita kan jadi pada akhirnya kita jadi punya mental yang sangat menghargai proses untuk menuju ke outputnya gitu loh, ke pialanya gitu. Betul. Jadi berarti juga pelajaran nih buat teman-teman KI, berarti konsistensi di dalam karir itu artinya dia betul-betul dari bawah dan konsisten dengan apa yang akan dicapai. Betul. Dan jadi, small win itu tetap a win. Iya. Dan artinya ketika menuju karir itu ada kegagalan, ada ketidaksesuaian dengan apa yang kita harapkan, itu harus terus jalan konsisten. Itu betul. Bukan berarti kita harus pindah, kayaknya nggak enak nih pindah lagi. Iya, ini nggak enak pindah lagi ya. Maksudnya ya harus balance lah Pak. Istilahnya kapan kita tahu this is not for me gitu ya. Tapi juga at the same time juga nggak segitu gampangnya. Aduh gila nih, gue masih belum tahu. Ya of course karena you've been in this world for what like 15 years atau 20 years. Ya of course you don't know everything in your life kan gitu kan. Jadi itu yang buat saya memang pada saat lagi saya mau waktu itu pengen dalam tanda kutip go international keluar negeri. Sebenarnya bukan masalah fame-nya Pak. Tapi masalah saya lihat entertainment itu waktu itu, saya bisa belajar dari the best producers dan the best entertainers itu di mana. Dan pada saat itu memang di Amerika. Jadi saya bergurunya di sana, walaupun istilahnya sekolahnya bukan sekolah formal ya. Gitu. Dan buktinya apa? Buktinya sekarang saya menjadi entertainer yang lebih baik, pencipta lagu yang lebih baik, performer lebih baik. Karena apa? Karena lingkungan saya di sekitarnya ya saya belajar dari yang the best gitu. Jadi kalau teman-teman KI yang nggak bisa ke Amerika nanti belajarnya sama Mbak. Betul. Kita bakal banyak share kayak begini. Share seperti itu. Harus banyak teman-teman KI harus banyak belajar, terutama teman-teman yang pemula ya. Jadi mungkin video ini juga bisa menjadi satu pembelajaran gitu ya Mas Yogi ya. Ini kiat-kiatnya sharingnya ini sangat menginspiratif. Aduh, thank you. Pesan-pesan buat anak muda dengar tadi. Inspirasi. Baik Mbak Agnes, saat ini nih ada rencana revisi untuk Undang-Undang Hak Cipta nih Mbak Agnes. Menurut Mbak Agnes apa yang perlu diubah dalam Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang ini Mbak? Saya ini kan pelaku dari dunia entertainment ini kan udah lama sekali ya. Dari saya umur 6 tahun, Pak. Sekarang saya 20. Enggak. Udah di atas 30 sekarang saya. Jadi saya udah 30 tahun, Pak, di dunia kayak begini. Jadi memang masalah hak cipta itu emang dekat sekali gitu dengan ada satu kayak emotional attachment gitu ya, apalagi dari tadinya penyanyi kemudian menjadi pencipta lagu sendiri sampai pada akhirnya saya berkolaborasi dengan pencipta lagu internasional kan. Kalau saya lihat dari Undang-Undang Hak Cipta, dan ini sebenarnya mungkin pesan yang paling penting adalah satu, rajin baca. Ya, itu penting karena undang-undangnya ada, PP-nya ada, tapi kalau tidak dibaca itu tetap itu nggak ada gunanya. Jadi yang satu budaya baca itu emang harus lebih ditingkatkan lagi di masyarakat kita ya Pak ya. Terus kemudian kedua memang mensosialisasi bahwa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri atau SK menteri itu satu kesatuan. Nggak bisa dipisah-pisah gitu loh. Ini kayak saling membantu. Undang-undang operasionalnya ya dari peraturan pemerintah. Kemudian detailnya lagi ada SK menteri gitu kan. Jadi itu satu. Jangan karena kita males baca terus udah gitu kemudian kita cuma baca yang satu-satu aja, ini satu pasal favorit gitu kan, ini ya yang dari sini. Nah, itu satu kesatuan gitu. Jadi mungkin itu sih Pak kalau saya bukan masalah revisi undang-undangnya itu sendiri ya, karena kalau buat saya sebenarnya cukup jelas ya. Cukup jelas. Saya sendiri juga pada saat lagi baca lagi undang-undang, peraturan pemerintah sama SK menterinya itu sebenarnya sangat jelas gitu. Tapi ya itu ya mungkin
mensosialisasikan bahwa ini ada 3 ini nih, misalnya kalau di hak cipta ada 3 ini nih, bahwa semuanya itu kesatuan, itu sebenarnya yang mungkin masih kurang ya Pak. Karena kemarin juga saya banyak dapat respon juga, oh ternyata begini, oh ternyata begini, gitu. Ya kira-kira seperti itu. Yang mungkin bisa sharing experience gitu ya. Kira-kira apa sih yang belum diatur di Undang-Undang Hak Cipta Indonesia nih, kalau pengalamannya Mbak Agnes ini di Amerika itu terutama kaitan dengan digital. Ya. Kira-kira apa sih yang masih belum? Kayaknya kemudahan Pak. Kemudahan. Oke. Itu efisiensi pada saat lagi kita daftarin sebuah lagu. Terus udah gitu kemudian pada saat lagi kita ngambil royalti kita gitu. Itu semuanya jelas dan cepat Pak prosesnya. Oke, berarti keterbukaan publik. Keterbukaan, ya transparansi ya dari prosesnya semua tuh jelas Pak. Jadi tuh saya dapat itu setiap bulan ya. Setiap bulan sekali. Setiap bulan? Iya. Nggak penting Pak, nggak penting Pak. Soalnya biasanya nominal itu kemudian kita investasikan lagi kan. Iya. Ke lagu berikutnya, ke karya berikutnya gitu. Apalagi di sana ya istilahnya saya sudah selama 10 tahun lebih ya saya tidak ada label kan, memang kita independen, saya punya label sendiri ya kan, istilahnya jadi platformnya sendiri. Banyak pelajaran sih. Siapa tahu mau investasi di Indonesia, bikin sekolah tentang bangun. Boleh itu satu pengalaman yang mungkin teman-teman KI di seluruh Indonesia juga bisa tahu harusnya bagaimana sih untuk mengembangkan diri sebagai seorang performer, seorang musisi, kan itu juga mungkin ini kali siapa, maksudnya kalau di sana ya, maksudnya again ya, bukannya kita mau membanding-bandingkan ya, karena menurut saya kan biar gimana setiap ya betul kan, setiap negara itu kan beda-beda, ada baiknya ada jeleknya kan gitu. Tapi kan kalau ada baiknya ya kita belajar aja gitu. Memang di sana itu less birokrasi Pak, less birokrasi gitu. Birokrasinya di sana tuh ya walaupun pasti ada ya gitu ya, maksudnya cuman kita bahkan kalau mau daftarin PT, mau daftarin hak paten segala macam tuh sangat mudah gitu. Nah itu ya sama lah, bukan cuman di dunia yang non music ya istilahnya, tapi yang di music juga sama. Dan mereka itu sangat mengandalkan proaktifnya dari masing-masing individu. Jadi mandiri gitu loh Pak. Kita tuh mandiri. Kalau misalnya bukan kita yang daftar ya mereka nggak, ini tugasmu gitu kan. Jadi nggak dimanjain juga gitu. At the same time operasionalnya itu very transparent dan very efficient. Cuman at the same time juga kitanya harus mandiri untuk bisa mendaftarkan itu gitu. Gitu sih. Baik, Mbak Agnes. Tanyanya sedikit tapi jawabannya panjang ya, teman kali semua ini. Share ilmu. Sangat luar biasa, pengalamannya sangat. Ini jawabannya dari semua ini. Kita kan bukan akun gosip, iya nggak? Ya. Kita memberikan jawaban aja. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Mbak. Iya. Menurut Mbak Agnes nih, bagaimana idealnya nih pembagian royalti di Mbak Agnes dari sudut pandang penyanyi seperti Mbak Agnes? Waktu kemarin itu, Mas, saya tuh sempat memang ngobrol sama beberapa penyanyi dan pencipta lagu, gitu. Memang pada akhirnya sedikit concern, the same concern ya, atau similar concern dari beberapa individu ini memang masalah transparansi. Iya. Itu masalah transparansi. Memang kan biar gimana ya, kita juga ngerti ya bahwa untuk jadi satu sistem itu perfect itu kan butuh waktu ya Pak ya. Kalau butuh waktu, tapi memang kalau sudah ada trust issue Pak dari pelaku istilahnya industri dan sistemnya, itu kan pada akhirnya jadi masalah tuh kemana-mana gitu kan, yang satu ini, yang ini ya kan. Kalau buat saya sih mungkin itu sih Pak, selain sosialisasi dari hak ciptanya itu sendiri seperti apa, pembagian royalti itu seperti apa mungkin dipermudah, mungkin ada summary-nya gitu kan, karena mungkin nggak banyak orang yang pengen baca semua undang-undangnya gitu kan, mungkin ada summary-nya yang mereka bisa lihat. Tapi memang transparansi yang banyak yang saya banyak dengar lah dari beberapa pelaku industri ini gitu. Iya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Agung juga tadi sudah memberikan
dan orangnya juga tadi Ya, Pak ya. ya. Terima kasih banget atas waktu dan perkenannya Mbak Agnes. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi dan memberikan wawasan bagi teman-teman KI semua. Demikianlah podcast kali ini Mbak Agnes. Sebelum itu kasih closing statementnya apa nih? Boleh, siap. Sebelum itu tuh mungkin kira-kira closing statement untuk teman-teman KI yang nonton. Know your right. Wow. Itu. Know your right. Karena dari 30 tahun saya berkarir, ternyata yang kencang bukan berarti yang benar. yang lebih kencang suaranya bukan berarti yang lebih benar gitu. Jadi harus you have to know your right, dan pada saat lagi ternyata hak kita itu diganggu, ya fight for it, tapi fight dengan jalan yang benar, dengan jalur hukum yang benar, gitu sih. Wah, terima kasih Pak. Mungkin kata-kata dari saya, ya, nikmati karyanya, pahami hukumnya. Nah, itu dia. Wah, ini itu dia. Semuanya menginspirasi nih teman-teman. Itu dia. Wah. Jadi ini ya Pak ya, jadi educated ya. Iya. Ya. Well educated ya. Iya. Baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Agnes. Yeah. Terima kasih banget sudah perkenan datang kemari di podcast kita. Pak Agung juga terima kasih. Ini tadi inspiratif banget, apalagi kata-kata terakhir dari Mbak Agnes dan Pak Agung. Dialog banget. Ini filosofinya tinggi banget kalau menurut saya ini. Ini benar-benar banget wawasan dan inspirasi untuk teman KI semua. Baik, demikianlah podcast kali ini. Mbak Agnes dan Pak Agung. Sampai jumpa teman KI di podcast selanjutnya. Terima kasih.